Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada para peserta tahsin online Sa'ad bin Mu'adz, alhamdulillah pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tahsin di juz 30 dan kita akan mempelajari surat At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. Nah, diperhatikan ayat 1 hingga ayat 3 ini ditutup dengan huruf-huruf qalqalah. Jadi ketika kita waqaf, pastikan qalqalahnya dibaca dengan tepat. Berikutnya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Di ayat yang keempat ini ada ikhfa haqiqi, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf kaf, dan ini dibaca dengan cara menyentuhkan pangkal lidah atau makhraj huruf kaf secara sempurna di tempatnya, yaitu di makhrajnya, yaitu pangkal lidah yang disentuhkan ke langit-langit atas, dan bunyinya in kullu, jangan dibaca in kullu, ini kurang tepat. Lalu pada kata nafsil lamma, pada kata nafsin, huruf fa-nya harus jelas, huruf fa-nya yang sukun harus jelas dialirkan, jangan dibaca nafsil lamma, huruf fa-nya tidak jelas dan terputus, ini keliru. Dan 'alaiha hafiz, ada huruf ha besar, ada huruf ha kecil, harus dibedakan dan ditutup dengan huruf dha, 'alaiha hafiz. Nah, kami sering mendengar banyak orang-orang ketika membaca pada kata ini huruf dha-nya terdengar seperti huruf dzal, 'alaiha hafiz, ini kurang tepat. Berikutnya, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Perhatikan ketika membaca falyanzur, falyanzuri, di sini ada ikhfa haqiqi, nun sukun bertemu dengan huruf dha, suara gunnahnya tebal, suara gunnahnya tebal karena nun sukun bertemu dengan huruf dha. Jangan dibaca falyanzuril, ini keliru, harus ditebalkan. Berikutnya, khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Perhatikan di ayat yang ketujuh ini, ketika kata min bainis sulbi, pada kata as-sulbi di sini huruf shad,
Nah, rawan sekali kaum muslimin ketika membaca kata as-sulbi, huruf sodnya diubah menjadi huruf sin. Ya, jadi harus bisa dibedakan mana huruf sod, mana huruf sin dalam keadaan dhammah. Kalau sod dhammah, su tebal. Kalau sin dhammah, su tipis. Ya. Berikutnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Perhatikan pada kata laqadir. Nah, waqaf dalam keadaan huruf ra di sini, ra-nya dibaca tipis. Jangan dibaca laqadir tebal. Ini keliru. Laqadir tipis ya. Berikutnya, yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 waqafnya sama dalam keadaan noroknya tipis, jangan ditebalkan. Dan di ayat yang ke-10 perhatikan ketika membaca min quwwa, di sini ada huruf waw bertasydid, maka harus dibaca dengan jelas dan dijelaskan tasydidnya. Biasanya ini dibaca dengan cara dipanjangkan atau ditahan wawunya. Contoh, fama lahu min quwwa. Nah, ini keliru. Harusnya min quwwa seperti itu. Lalu pada kata quwwatin bertemu dengan huruf waw, maka konsekuensinya idgham bi gunnah. Harus dipastikan panjang gunnahnya proporsional ya. Harus disempurnakan. Min quwwatin wala nasir. Ya, begitu. Dan pada kata nasir, pastikan na-nya panjang, bukan sodnya yang dipanjangkan. Wala nasir, begitu. Berikutnya, was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sad'. Wal ardi dzatis sad'. Di ayat 11 dan juga ayat 12 waqaf dalam keadaan ya kalimatil muskilah. Maksudnya adalah ya dua huruf yang ada waqaf dalam keadaan kata yang dua huruf terakhirnya disukunkan. Huruf yang pertama sukun asli, huruf yang kedua sukun arid karena waqaf. Dan ini harus didatangkan kedua huruf sukunnya. Ya, ar-raj' dan as-sad'. Ya, dan ini alhamdulillah mudah karena huruf jim yang sukun, huruf dal yang sukun, dia memiliki sifat qalqalah. Ya, jadi tidak masalah kalau misalkan kita baca dzatir raj', ada j-nya. Dzatir raj', dzatis sad'. Tapi yang jelas huruf ainnya harus jelas ya. Lalu innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Nah, ayat 13 dan 14 sama dengan ayat 11 dan 12. Hanya saja waqaf di ayat 13 dan 14 ini lebih sulit.
karena huruf sebelumnya bukan huruf qalqalah. Jadi kita harus mendatangkan hurufnya dalam keadaan sebaik mungkin. Tidak boleh kita baca fasl, hazl, ada z-nya, ada sel-nya, ya. Jadi harus disukunkan, datangkan sifatnya dengan sempurna, lalu baca huruf lamnya yang sukun. Contoh fasl, hazl, fasl, hazl, seperti itu. Bukan fasl, hazl, bukan begitu. Berikutnya, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Nah, ini biasanya ada yang menyambung, ya, ayat 15 dan 16. Hanya saja ada kekeliruan. Ketika menyambung, ya, dia tidak memperhatikan ada hukum idgham bi gunnah di situ. Ya, ini ketika membaca innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Harusnya ditahan seperti itu. Tapi ada sebagian yang membaca innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ini keliru. Dan ini biasanya terjadi kepada anak-anak, ya. Dan terakhir ayat 17, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Di ayat 17 ini nafas kita harus dipersiapkan dengan baik, karena ada 3 huruf H yang harus kita baca, dan keduanya ada yang bertasydid dan ada yang sukun, yang mana ketika membaca huruf H bertasydid, huruf H yang sukun, ini membutuhkan usaha dalam mendatangkan nafas yang cukup banyak, ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, ya. Famahilil kafirina amhilhum. Nah, harus sama, ya, begitu. Mohon maaf diralat, bukan dua huruf H yang sukun, tapi ada 1 huruf H yang bertasydid, ya. Dan ini harus disempurnakan makhraj H-nya dan sifat H-nya. Semoga apa yang kami bacakan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.